Oke guys, welcome back with me Masyan di channel Yans25. Jadi ya di konten terbaru di video kali ini ya akhirnya ya gue pengen nyobain Android 14 gitu ya. Nah jadi Android 14 ini tuh bakal gua pasang di Poco F1 ya. Nah jadi BTW Poco F1 ini tuh open source parah cuy. Ya kan soalnya di sini tuh lahirnya si Poco F1 ini di Android 8 ya. Kok bisa dapat Android 14 ya karena brandnya Xiaomi gitu. Atau ya kalau kalian ngerti bahasa oprek, custom ROM dan root ya gampang banget gitu cara ngeoprek si Poco F1 ini gitu. Nah di sini untuk custom ROM yang bakal gua tuju yang Android 14 ya, yaitu Pixel Experience ya, dan ini udah F2FS. Jadi nanti kita tuh bakal coba ganti untuk di bagian partisi data itu di change dari ext4 ke F2FS. Soalnya ROM yang aku gunain ini lagi ext4 gitu, jadi belum F2FS, padahal ya udah Android 13 ya. Nah jadi ya ini tuh udah Masyan upgrade ke Android 13 gitu, dan Masyan bakal langsung ke Android 14 guys. Caranya gampang banget. Pertama-tama kita tinggal langsung aja masuk ke custom recovery ya. Nah ini BTW Masyan ngambil base dari Google untuk custom ROM Android 14 terbarunya. Ya mungkin nggak banyak kreator yang nge-review gitu di HP oprekan gitu ya, mungkin nge-reviewnya di HP Google non resmi gitu ya. Soalnya sayang banget ya HP Google itu non resmi, padahal kalau misal resmi itu pasti banyak banget yang suka gitu. Jadi di sini Masyan menginstal custom ROM-nya yang Android 14 Pixel Experience itu pakai TWRP ya guys ya, dan pakai flash disk gitu. Jadi ya udah aku taruh di OTG ini guys ya. Oke, kita langsung aja colokan terlebih dahulu. Nah untuk viewnya kurang lebih kayak gini karena OTG ku yang satunya itu kepentok, jadi aku pakai OTG yang satunya lagi yang berbentuk kabel gitu. Pakai ini kepentok, dia nggak bisa gara-gara ada ini nih. Oke, di sini Masyan bakal coba atur kecerahannya terlebih dahulu biar kalian tuh bisa nonton dengan jelas gitu. Berapa ya, 100% kali ya. Oke, ini udah jelas ya guys ya, harusnya udah jelas. Kita tinggal langsung aja OTW pasang ya. Jadi pertama-tama kita harus web semua partisi ya, termasuk internal storage. Nah kenapa di web bang? Karena kita bakal pindah custom ROM ya guys ya. Oke, setelah udah di sini langsung aja kita format data ya. Intinya custom ROM yang kita tuju, nah ini file nggak masalah. Intinya custom ROM yang kita tuju itu emang beda versi Android ya, jadi emang wajib banget flash bersih guys. Supaya apa? Supaya nggak ada bug di custom ROM yang mau kita tuju. Oke, di sini Masyan bakal ganti custom recovery terlebih dahulu sama-sama TWRP. Cuman untuk ini Androidnya khusus buat 14. Nah ini kayaknya bakal ada kasus baru ya. Dia ngestak di custom recovery ya, di logo TWRP. Mungkin Masyan sih belum update untuk di bagian firmware-nya ya. Padahal ya aku udah pakai firmware yang versi terbaru gitu. Ya masa nggak bisa gitu ya. Nah kalau kayak gini itu nggak usah panik. Kadang-kadang emang lama, tapi ya kalau misal lama banget itu bener-bener FW kalian tuh nggak cocok sama si custom recovery yang mau kalian tuju gitu. Ini kayaknya emang nggak cocok guys. Jadi dia cuma ngestak kayak gini, sama kita bisa akalin ke mode fastboot. Udah kayak gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu. Oke, di sini Masyan bakal coba masuk ke mode fastboot. Oke, di sini Masyan udah masuk ke mode fastboot. Sebenarnya sih ngefix kayak ginian tuh gampang ya, dan Masyan tuh udah pernah bahas gitu cara pasang custom recovery gitu ya. Jadi caranya cukup kayak gitu doang. Pasti kan udah connect. Di sini Masyan nggak pakai PC ya. Intinya HP yang ini harus masuk ke mode fastboot, dan ini harus masuk ke aplikasi boot checker, dan udah terkoneksi sama OTG plus USB gitu. Nah USB itu kabel casan ya kalau kalian nggak ngerti gitu. Nah kita langsung aja masuk di bagian logo petir, terus langsung aja di sini klik yang ini biru. Nah terus tinggal di ini aja, oke aja kayak gini. Nah kita tinggal pasang aja custom recovery yang sebelumnya gitu. Kita ambil filenya di bagian itu, terus izinkan. Nah kita pilih file, habis itu kita tinggal langsung aja cari. Nah kalau udah kayak gini langsung aja dikirim, dan tinggal tunggu aja. Oke, kalau misal udah ya, ini udah berhasil.
memasang custom recovery, langsung aja di sini kalian masuk aja ke mode recovery. Udah, jadi kayak gitu doang, gampang banget ya kan. Oke, pastikan di sini untuk OTG-nya ini kebaca. Kita update FW-nya terlebih dahulu. Nah, jadi BTW untuk FW ini pakai FW terbaru, nggak tahu kok misal masih nggak bisa. Soalnya masih di ROM sebelumnya yang tadi itu juga pakai FW terbaru banget, tapi ini kok nggak bisa masuk ke recovery ya, agak aneh guys. Nih ya, nah ini nggak bisa masuk ke recovery ya, aneh banget, nggak ngerti kenapa aku ya. Kita coba masuk ke recovery, masih sama ya, nge-stuck gitu dia. Susah banget ya kalau versi Android terbaru itu cocok-cocokan beneran nih sama si ini apa namanya custom recovery gitu. Jadi emang harus cocok-cocokan guys ya, emang agak susah sih. Makanya tadi videonya sampai aku jeda. Oke, dari sininya masih sama aja, kita langsung aja bakal coba ganti. Nah ini betulnya kena encrypt ya kalau kayak gini, folder acak-acakan, tapi nggak masalah, kita ganti custom recovery-nya ya guys ya. Soalnya yang kita perlukan itu custom recovery terbaru harus benar-benar terinstall ya. Nah kita tinggal langsung reboot recovery. Akhirnya berhasil ya. Oke, ini aku udah pakai custom recovery terbaru dan kita bakal coba setting kecerahannya terlebih dahulu. Oke udah, dan ya di sini udah nggak kena encrypt lagi boy. Tuh internal storage udah aman, padahal tadi kena encrypt ya. Nah sekarang kita ubah semuanya terlebih dahulu, jangan sampai salah. Internal data untuk USB OTG sama micro itu jangan guys, kalau flash bersih sih kayak gini ya. Nah terus untuk di ininya apa internal storage harusnya udah aman. Kita coba format data sekalian kalau misal bisa. Nah kalau gagal ini nggak masalah, kita langsung coba masuk ke advance, ubah datanya ke F2FS soalnya masih ext4. Terus kita tinggal install aja sih custom ROM yang mau kita tuju. BTW di sini untuk custom ROM-nya itu Pixel Experience ya, Android 14. Jadi yang masih cari itu Android 14-nya gitu. Pengen nyoba, penasaran. Nah ini masih proses memasang, jadi kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, di sini udah selesai penginstalannya dan yang perlu kita wipe itu di bagian ini nih, cat sama Dalvik. Udah, habis itu kita tinggal reboot sistem aja. Soalnya tadi kita udah flash bersih di awal ya, jadi kita nggak perlu format data. Oh iya guys, perasaan ya Android 14 itu mempunyai hidden fitur. Nah jadi kalau misal kita klik-klik di bagian versi Android itu bakal nampilin suatu hidden fitur ya, tapi ini enggak, ini cuman kayak gini doang, atau emang gua kurang browsing ya. Tapi ini udah real Android 14 boy. Nah jadi untuk di bagian partisi di bagian data ini udah berubah jadi F2FS yang awalnya itu ext4 ya, dan ini udah sukses cuy ya, sukses sekali gitu. Dan untuk di bagian apa namanya fitur lainnya ini ya masih sama aja gitu kayak Android 13 gitu, emang belum signifikan banget perubahannya, cuman emang ya ada hidden fitur aja di Android 14 ini. Contohnya di bagian ini ya, wallpaper. Nah ini setelan layar utamanya ini emang ada perubahan di telusuri ponsel Anda. Ini seingatku cuman ada di Android 14, 13 ke bawah ini nggak ada gitu. Ya kayak ginilah kurang lebihnya ya. Dan untuk di bagian wallpaper dan gaya ini juga rada berubah ya guys ya. Nah kayak gini guys. Jadi ada pengaturan custom ya yang kalian tuh bisa terapin dan intinya bakalan lebih mudah gitu. Masian bakal pakai yang ini. Contohnya di bagian jam, terus tuh di bagian tema, ini emang cuman ngerubah di bagian tempatnya aja sama tampilan gitu. Nah untuk fiturnya ini masih sama aja kayak si Android 13 gitu. Tuh ikon bertemanya berhasil gua terapin. Dan untuk kamera ini nggak tahu kenapa nggak bisa terterapin ya. Nah di sini untuk kameranya ini udah pakai kamera dari Xiaomi, ini udah bisa 4K 60 fps, jadi kayak di MIUI-nya gitu loh si Poco F1 ini gitu.
Dan untuk fitur dari Android 14 sendiri, Masyan kurang ngerti ya. Jadi ya nanti bakal coba gue cantumin atau kalian browsing sendiri aja gitu. Intinya di Android 14 ini kalian masih bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lama lah, tapi ya nggak semuanya. Ya mungkin cuman aplikasi tertentu doang. Udah lah ya, mungkin kayak gitu aja sih fitur Android 14 ini. Nggak banyak perubahan dari versi Android 13 ataupun 12. Mirip-mirip aja cuy, nggak signifikan.